Pertama ada sejarah kejaksaan. Istilah kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia pada zaman Indo Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit. Istilah dayaksa, adayaksa, dan dharmayaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Yaksa adalah pejabatan negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa. Daksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para diyaksa ini dipimpin oleh seorang dayaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan menguasai para diyaksa tadi. Selanjutnya ada pengertian dari kejaksaan. Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam menegakkan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya ada dasar hukum kejaksaan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyempurnakan Undang-Undang 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI dalam hal yang pertama ada kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Yang kedua, pembentukan jaksa yang profesional harus ditebus berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang.
Selanjutnya kita punya lambang dari kejaksaan. Yang pertama ada bintang bersudut 3. Bintang adalah salah satu benda ciptaan Tuhan yang mana ini merepresentasikan adanya keberadaan Tuhan. Kemudian ada pedang. Senjata pedang melambangkan kebenaran. Senjata untuk membasmi kemungkaran atau kebatilan dan kejahatan. Lalu kemudian ada timbangan. Timbangan adalah lambang keadilan. Lalu yang keempat ada padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran menjadi dambaan masyarakat. Yang terakhir ada slogan Satya Adi Wicaksana. Satya artinya kesetiaan, Adi merupakan kesempurnaan, Wicaksana artinya adalah bijaksana. Selanjutnya ada tugas dan wewenang kejaksaan. Yang pertama di bidang pidana, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. Yang kedua di bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Yang ketiga, dalam bidang ketertiban dan ketentuan umum, kejaksaan turut untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, peningkatan kebijaksanaan, peningkatan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan. Kita punya kasus yang ditangani oleh kejaksaan dan prestasi yang pernah diraih oleh kejaksaan. Selanjutnya, momentum peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022 media berperan kunci untuk berdiskusi mengenai upaya perlindungan anak dan perempuan serta pola penegakan hukum dalam penanganan terhadap praktek kekerasan seksual sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau UU TPKS pada Rabu 13. Selanjutnya kita punya kasus-kasus yang ditangani oleh kejaksaan. Yang pertama, Kejaksaan Agung menangkap 2 buronan kasus korupsi. Nah, selanjutnya ada berita bahwa mundurnya 63 kepala sekolah karena diperas oleh pihak kejaksaan. Selanjutnya ada korupsi Jiwasraya yang ditangani oleh pihak kejaksaan. Dan yang terakhir ada kasus Jaksa Pinangki. Pada halaman selanjutnya ada fun fact. Nah, fun fact kalau misalkan dulu Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini pernah terbakar pada tanggal 20 Agustus 2020. Nah, gedung ini terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Oke, jadi gedung ini, nah yang kalian lihat sebelumnya gedungnya seperti ini, dan setelah terbakar itu seperti ini. Nah, gedung ini terletak di pinggir jalan raya utama. Ada kasus pelanggaran hukum. Yang pertama ada hukuman pelecehan seksual, yang kedua ada hukuman pencemaran nama baik, yang ketiga ada hukuman pemalsuan dokumen, yang keempat ada hukuman pencemaran lingkungan, yang kelima ada hukuman penggelapan dana. Pada halaman terakhir ada macam-macam jaksa. Ada jaksa penyelidik, jaksa penyidik, jaksa penuntut umum, jaksa eksekutor, dan jaksa pengacara negara. Nah, jaksa penyelidik ini tugasnya meneliti berkas perkara hasil penyelidikan. Nah, selanjutnya jaksa penyidik ini tugasnya penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Nah, untuk jaksa penuntut umum itu tugasnya melakukan penetapan hakim. Nah, untuk jaksa eksekutor itu tugasnya melaksanakan putusan pengadilan. Untuk jaksa pengacara negara pun ada.